Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Gak lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini, kedua orang dari Istana Obat saling berpandangan dan melihat kebingungan di mata masing-masing. Kemudian pria berjanggut itu bertanya kepada Xiaoyan, "Apakah kalian kenal kami?" Xiaoyan tersenyum diam-diam di dalam hatinya, berpikir bahwa Istana Obat memang telah mengirim orang untuk membunuhnya. Ia berjalan mendekati mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, "Saya juga dari Istana Obat dan saya pernah melihat kalian berdua di Istana Obat." Oh, keduanya merasa lega. Pria berjanggut itu berkata kepada pria berwajah cerah, "Awasi dia." Lalu menangkupkan tinjunya ke arah Xiaoyan dan berkata sambil tersenyum, "Jadi Anda salah satu dari kami. Bagaimana Anda bisa datang ke sini juga?" Xiaoyan mengarang alasan, "Oh, saya datang untuk membahas alkimia dengan seorang teman dari klan obat, dan saya merasa ada orang di sini. Jadi saya penasaran siapa yang akan pergi ke pulau terpencil ini menggunakan lubang cacing. Karena saya penasaran, jadi saya datang untuk melihat. Dan saya tidak menyangka itu kalian berdua." "Oh, maaf, ternyata Anda seorang alkemis." Pria berjanggut itu langsung memasang senyum hormat. Xiaoyan bergumam dalam hati, "Bukankah orang ini seorang alkemis?" Kemudian dia menjawab, "Sama-sama." Pria berjanggut itu bertanya dan bingung, "Kenapa Anda memakai jubah hitam?" Xiaoyan kemudian teringat bahwa para alkemis di Istana Obat semuanya berjubah putih dan buru-buru berkata dengan acuh-acuh, "Oh, saya memakai jubah putih setiap hari dan kali ini saya berganti pakaian hitam untuk mengubah suasana hati saya." Karena Xiaoyan takut akan mengungkapkan kesalahannya dalam masalah ini, ia segera mengganti topik pembicaraan. "Apakah kalian berdua sedang menunggu teman dari klan obat di sini? Siapa namanya?" "Saya akan pergi ke klan obat. Bagaimana kalau saya masuk dan memanggilnya untuk kalian berdua?" "Oh, tidak perlu." Sedikit kegugupan melintas di wajah pria berjanggut itu. "Anda pergi cari teman Anda dan kami akan menunggu di sini pelan-pelan." Xiaoyan mengangkat bahu dan tersenyum. "Baiklah kalau begitu, kalian tunggu pelan-pelan. Saya akan pergi mencari teman saya dulu. Dan ketika kita kembali ke Istana Obat, kita akan punya kesempatan untuk minum bersama." Saat dia berkata begitu, dia hendak berbalik dan mengangkat kakinya. Pria berjanggut itu mengangguk cepat. "Baiklah, ayo kita minum ketika ada kesempatan." Pria berwajah cerah itu juga berbalik dan mengangguk. Xiaoyan melangkah 2 langkah lalu berhenti dan berjalan mundur, bertanya dengan cemas kepada keduanya, "Apakah kekuatan jiwa Anda belum mencapai tingkat niat?" Pria berjanggut itu tersenyum malu. "Lihat apa yang Anda katakan, bagaimana bisa semudah itu? Saya telah terjebak di puncak alam kaisar dan tidak bisa menembusnya." Xiaoyan tersenyum diam-diam dalam hatinya dan berkata dengan penuh arti, "Jauh lebih mudah jika Anda belum mencapai tingkat niat." Keduanya sangat bingung dengan kata-kata Xiaoyan dan bertanya, "Apa maksud Anda?" Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Mungkin saya membantu Anda." "Benarkah?" Keduanya terkejut. Bagaimanapun kekuatan jiwa begitu sulit untuk menembus dari puncak alam kaisar ke tingkat niat. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak terkejut mendengar Xiaoyan mengatakan bahwa dia bisa membantu mereka. Xiaoyan menunjukkan senyum yang sangat percaya diri di wajahnya, mengangguk dan berkata, "Tatap mata saya." Keduanya tidak curiga apapun dan menatap mata Xiaoyan. Tiba-tiba 2 sinar ungu melesat dari mata Xiaoyan, menembus alis mereka berdua dan mengenai lautan kesadaran mereka. Tiba-tiba keduanya merasa dunia di sekitar mereka berubah menjadi hamparan gelap. Kemudian cahaya kemasan tiba-tiba bersinar di atas mereka, dan mereka melihat mata putih keperakan yang terbentuk oleh guntur muncul di langit. Pada saat yang sama, suara guntur yang seolah datang dari langit bergema di benak mereka satu demi satu. Setiap suara guntur bagaikan cambuk yang mencambuk jiwa mereka.
Rasa sakit yang menusuk dari lautan kesadaran membuat mereka merasa seolah-olah kepala mereka akan meledak. Adapun keterampilan bertarung jiwa Chang Kyung-han yang tak pernah bisa dipahami Xiaoyan. Xiaoyan akan memiliki pemahaman baru setiap kali ia mempraktekannya. Perasaan ini sangat aneh, seperti memiliki kekuatan yang luar biasa. Tetapi dia tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatannya. Kali ini ketika ia berlatih Chang Kyung-han lagi, ia menyadari kegunaan lain dari Chang Kyung-han, yaitu membuat musuh masuki ilusi. Kemudian ia melihat mata putih keperakan yang terbentuk oleh guntur di langit, dan jiwanya pun dicambuk oleh suara guntur. Xiaoyan merasa bahwa dirinya lah mata putih keperakan yang terbentuk oleh guntur. Ia bisa dengan seenaknya menyerang jiwa orang-orang yang berhalusinasi. Semakin lemah kekuatan jiwa orang-orang yang berhalusinasi, semakin besar rasa sakit yang akan mereka rasakan di lautan kesadaran mereka. Dan semakin banyak orang yang bisa diserang secara bersamaan. Jadi dia menamai mata putih keperakan ini dengan mata langit. Namun ada satu penyesalan, yaitu musuh harus melihatnya ketika ia melepaskannya. Tepat ketika dua dodi tingkat menengah bintang 6 dari Istana Obat sedang berhalusinasi, memegangi kepala mereka dengan kedua tangan dan menjerit kesakitan. Segera penguasa berat di tangan Xiaoyan berkelebat dan muncul. Ia mengayunkan satu kaki setinggi 888 kaki, digabung dengan satu kaki lainnya ke kepala pria berjanggut itu. Penguasa raksasa itu mengeluarkan hembusan angin kencang dan membelah kepalanya berkeping-keping, seperti membelah semangka. Lalu Xiaoyan mengayunkannya lagi dengan punggung tangannya. Satu kaki lainnya yang berukuran 888 kaki, digabung dengan satu kaki lainnya, menghantam keras kepala pria berwajah pucat itu. Pria berwajah pucat itu hancur berkeping-keping dan otaknya berceceran. Kemudian api surgawi langsung dilemparkan ke arah kedua mayat itu. Tanpa bantuan Doki, kedua mayat itu langsung menjadi abu, hanya misakan dua cincin penyimpanan di tanah. Begitu Xiaoyan mengambil cincin penyimpanan itu, ia merasakan 5 kekuatan jiwa hampir menguncinya secara bersamaan. Pada saat yang sama, ia merasakan 5 fluktuasi Doki yang kuat menyerbu ke arahnya dari 2 arah. Kecepatannya sangat cepat. Xiaoyan menunggu sejenak dan melihat 5 sosok bergegas mendekat, lalu langsung terbang menuju lubang cacing seperti bayangan angin. Jurus bertarung tubuh tingkat menengah kelas dunia angin berlalu tanpa jejak. Telah digunakan dengan sempurna oleh Xiaoyan. Larinya sangat cepat. Melihat Xiaoyan memasuki lubang cacing, kelima pembunuh istana dan bergegas mendekat. Pria parubaya di depan mengenakan jubah emas dan dengan semangat juang yang lebih kuat daripada keempat lainnya. Tiba-tiba berhenti dan mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada keempat lainnya agar berhenti. Ia mencibir dan menatap tanah yang telah terbakar hangus oleh api surgawi. Ia menatap dan sungguh-sungguh dan mengangkat pandangannya ke arah klan Obat. Setelah berpikir sejenak, ia memerintahkan satu-satunya wanita berjubah putih di antara kelima orang itu. Huali, Anda tetap di sini. Ingat, Anda harus terus menggunakan kekuatan jiwa untuk menjelajah. Begitu Xiaoyan keluar, Anda bunuh dia. Kalian semua ikuti saya. Kemudian ia memimpin ketiga lainnya ke dalam lubang cacing. Pada saat ini Xiaoyan keluar dari lubang cacing dan melihat lereng bukit yang tandus. Kemudian dia melepaskan kekuatan jiwa untuk pertama kalinya. Di bawah perlindungan kekuatan jiwa tingkat niat, dia menemukan bahwa pulau itu adalah pulau kecil terpencil. Panjangnya tak lebih dari 800 mil dan lebarnya tak lebih dari 480 mil. Bahkan tak ada seorang pun di pulau itu, hanya ada lautan luas membentang di sekelilingnya. Dan sekarang dia berada di tengah pulau terpencil itu. Segera Xiaoyan menarik kembali kekuatan jiwanya, meninggalkan lubang cacing tak jauh dari sana. Bersembunyi di balik pohon besar dan dengan cepat berjongkok menuju lubang cacing tersebut. Kemudian dia mengeluarkan pil kuning muda dari cincinnya. Saat pil itu meleleh di mulutnya, kekuatan obat menyebar di tubuhnya. Tiba-tiba cahaya kuning dan putih menembus tubuhnya dan menyelimuti seluruh tubuhnya.
Cahaya itu berkelap-kelip di luar tubuhnya dan segera berubah warna menjadi sama dengan lingkungan sekitarnya, membuatnya menyatu dengan lingkungan sekitarnya dan tak terlihat oleh mata telanjang. Anda bahkan tak bisa memimpikannya. Saya punya pil tak terlihat. Selama saya tak bergerak, Anda tak akan bisa menemukan saya. Xuan merasa bangga dalam hatinya. Dengan cara ini, jika Anda berani memisahkan diri dari kelompok dan mencari saya secara terpisah setelah kalian datang ke sini, ayo, saya dan Longgi akan membunuh kalian satu persatu. Puncak bintang 6, memangnya kenapa? Bahkan jika saya dan Longgi tidak bisa mengalahkan Anda, saya akan perlahan-lahan menghadapi Anda. Seharusnya tidak masalah untuk melindungi diri saya sendiri. Inilah rencana Xuan untuk membunuh semua pembunuh di istana obat. Dan rencana ini bergantung pada kartu tak terlihat yang membuatnya mustahil dideteksi musuh. Keterampilan bertarung jiwa Chang Kyong-han dan keterampilan bertarung tubuh angin berlalu tanpa jejak. Serta pil tak terlihat yang membuatnya tak terlihat oleh musuh. Pil tak terlihat adalah sejenis pil dalam resep yang diberikan kepada Xuan oleh Kaisar Iblis Tua. Pil ini dapat mengubah warna tubuh pengguna sehingga menggunakan dapat menyatu dengan lingkungan sekitar dan mencapai efek tak terlihat. Namun efeknya akan hilang setelah bergerak. Dan pil ini adalah tingkat keempat dari Kaisar. Merasakan kesunyian di sini tanpa bergerak, menatap lubang cacing yang bercahaya kuning. Xuan tak kuasa menahan diri untuk berpikir karena tempat ini terhubung dengan klan obat melalui lubang cacing. Pastilah sebelumnya pulau ini tak sepi. Mengapa sekarang begitu sepi? Jadi Xuan akan bertanya pada gurunya ketika saya punya kesempatan. Tiba-tiba cahaya kuning di mulut lubang cacing menyala terang dan 4 sosok melesat keluar. Kenapa hanya 4? Bagaimana dengan yang satunya? Xuan sedikit bingung, tetapi ia langsung mengerti. Jadi tinggal 1 orang lagi yang menunggu saya keluar dari klan obat. Tunggu sebentar, setelah saya selesai mengurus keempat orang ini, saya akan keluar untuk mengurus Anda. Pada saat ini, aliran kekuatan jiwa menyebar dari tubuhnya dan sekitarnya di segala arah. Xuan tak kuasa menahan tawa diam-diam. Anda ingin mendeteksi saya punya tanda perak. Mustahil, dia jelas-jelas memasuki lubang cacing. Bagaimana mungkin kita tidak mendeteksi fluktuasi doki sekecil apapun? Seorang pria tua berambut putih bertubuh pendek dan fluktuasi doki yang hanya kalah dari pria parubaya berkulit kemasan yang juga mengenakan jubah emas. Tapi dia sangat terkejut setelah menyelidikinya yang panjang tanpa hasil. Ya, kekuatan jiwa kita meliputi seluruh pulau. Orang itu tidak akan bersembunyi di laut, kan? Di belakang pria tua berkulit putih itu, seorang pria parubaya berambut merah berjubah ungu juga bingung. Bagaimana bisa secepat itu? Berdiri di samping pria parubaya berwarna merah dan ungu, pemuda berambut biru keriting berjubah ungu menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya. Lalu tak bisa menahan diri untuk bercanda. Itu tidak mungkin hantu, kan? Hantu macam apa itu? Jangan bicara omong kosong, kemungkinan besar dia meminum sejenis ramuan yang dapat memblokir deteksi kekuatan jiwa. Pria parubaya berkulit emas itu menghentikan pemuda berambut biru keriting itu. Apakah ada ramuan seperti itu? Bisik pemuda berambut biru keriting itu. Pria parubaya berkulit emas itu sedikit marah. Lalu, apakah ada penjelasan lain? Pemuda berambut biru keriting itu tak berani berkata apa-apa. Sementara pria parubaya berambut merah buru-buru berkata, "Mari kita periksa lagi area ini dengan seksama untuk memastikan ada sesuatu yang baru saja kita lewatkan." Segera mereka berempat kembali melepaskan kekuatan jiwa mereka dan mulai mendeteksi. Dan Xuan yang bersembunyi di dekatnya mengerti bahwa warna pakaian orang-orang di istana obat dibagi berdasarkan kekuatan mereka. Yang puncak bintang 6 mengenakan jubah emas, yang tengah bintang 6 mengenakan jubah ungu, dan pria parubaya itu adalah pemimpin mereka. Lagi pula orang ini seharusnya bukan alkemis karena mereka tidak mengenakan jubah putih.
Jelas penilaian Xiaoyan benar. Di antara ketujuh orang ini kecuali wanita bernama Holly yang berada di sisi lain lubang cacing. 6 lainnya adalah pengawal pribadi tetua Istana Obat. Dan wanita bernama Holly juga kekasih tetua Istana Obat. Dengan kata lain, ketujuh orang ini adalah orang kepercayaan tetua Istana Obat. Ketika tetua istana dan mengusulkan untuk mengirim 2 puncak bintang 6 dan 5 tengah bintang 6 untuk membunuh Xiaoyan. Sebenarnya, ia mengusulkannya berdasarkan pengawal pribadinya dan 7 orang bernama Huli. Karena ia memiliki motif egois. Ketika Master Aula Alkimia murka, ia mengusulkan untuk mengirim barisan mewah yang terdiri dari 2 alkemis tingkat puncak bintang 6 dan 5 alkemis tingkat menengah bintang 6 untuk membunuh Xiaoyan. Dan ini tidak hanya akan meredakan amarah Master Aula, tetapi juga akan memenangkan hatinya. Ia juga bisa mendapatkan hak untuk menunjuk personel karena ia yang mengusulkan. Sehingga ia bisa mengirim orang-orang kepercayaannya. Ia tahu bahwa selain kuali obat kelas atas yang diinginkan Master Aula, Xiaoyan harus memiliki resep obat kelas atas peninggalan Kaisar Iblis terdahulu. Jadi mengirim barisan mewah seperti itu untuk membunuh Xiaoyan yang paling tinggi berada di tahap awal bintang 5. Jelas merupakan hal yang pasti. Sebagai alkemis tingkat 6, bukankah Holly bisa mengidentifikasi resep mana yang lebih baik sebelumnya? Sehingga ia bisa mencegatnya dan tidak menyerahkannya kepada Master Aula. Setelah mereka berempat menjelajah cukup lama, mereka dengan hati-hati menjelajahi persimpangan area yang menjadi tanggung jawab mereka. Dan semuanya menggelengkan kepala sekarang frustasi. Kemudian Pak Tua B bertanya, "Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Pak Tua Jin tidak bisa memikirkan solusi yang tepat untuk sementara waktu, jadi dia terdiam. Pak Tua B menatap Pak Jua Jin dan menyarankan, "Bos, pulau terpencil ini sangat kecil dan hanya ada satu jalan keluar, yaitu lubang cacing ini. Jadi dia tidak bisa melarikan diri. Bagaimana kalau begini, saya akan menjaga pintu masuk lubang cacing dan Anda bawa saudara ketiga dan keenam untuk mencari Xiaoyan." Pak Tua Jin tampak enggan dan setelah berpikir sejenak dia berkata, "Baiklah, tapi Anda harus berhati-hati. Kekuatan tempur orang ini tidak lemah." Pria tua B tersenyum tidak setuju dan berkata, "Tidak apa-apa, saya sudah merasakannya sebelum dia masuki lubang cacing, tapi dia masih di tahap awal bintang 6. Sekalipun kekuatan bertarungnya tidak lemah, saya khawatir saya tidak bisa mengalahkan saya di puncak bintang 6 kan?" Alasan mengapa dia bisa membunuh saudara keempat dan kelima begitu cepat, saya pikir adalah karena saudara keempat dan kelima terkena serangan jiwanya tanpa pertahanan. Pak Tua Jin mengangguk sedikit, tetapi tetap mengingatkan, "Lebih baik berhati-hati, saya selalu merasa orang ini cukup jahat. Setelah kita keluar, Anda harus terus menggunakan kekuatan jiwa untuk mendeteksinya. Pertama untuk menghindari serangannya, dan kedua untuk melindungi diri dari kemampuan bertarung jiwanya." Pria tua berkulit putih itu mengangguk dan berkata, "Saya tahu. Sekalipun dia meminum beberapa pil yang dapat memblokir deteksi kekuatan jiwa, akan selalu ada saatnya efek obat itu akan hilang. Selama saya mendeteksinya, saya akan membunuhnya dengan tangan saya sendiri untuk membalaskan dendam saudara keempat dan kelima." Pria parubaya kemasan itu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi garang di wajahnya. "Setelah Anda mendeteksinya, jangan khawatirkan dia dulu. Gunakan saja kekuatan jiwa untuk menguncinya di sini. Lagi pula Anda tidak bisa keluar bersamanya. Tunggu sampai kita selesaikan Xiaoyan, lalu masuk dan bunuh dia. Saya harus membuatnya berharap dia tidak bisa hidup atau mati." Setelah mengatakan itu, pria parubaya kemasan itu berbalik dan memasuki lubang cacing. Kemudian pria parubaya merah dan pemuda berambut biru menepuk bahu pria kulit putih itu dan memasuki lubang cacing. Melihat pria parubaya kemasan di puncak bintang 6 dan 2 pria parubaya bintang 6 memasuki lubang cacing dan pergi. Hanya pria tua berkulit putih di puncak bintang 6 yang tersisa. Xiaoyan sangat gembira.
Ini lebih ideal daripada dugaannya sebelumnya, bahwa 4 orang akan mencarinya berpasangan. Merasakan kekuatan jiwa yang terus mengalir di tubuh dan di sekitarnya, dan melihat mata pria tua baik mengamati sekeliling seperti elang. Sioyan bahkan ingin tertawa dan memanggil Longyi dalam hatinya. Longyi, ada pertarungan. Longyi menjawab dengan cepat, nadanya penuh kegembiraan. Begitu mendengarnya, ia tahu bahwa Longyi sedang menunggu dengan cemas. Iya. Sioyan tidak menggoda Longyi karena ia juga sangat bersemangat. Kita sekarang berada di pulau tertutup. Hanya ada satu lubang cacing di pulau itu. Dan sekarang hanya ada satu puncak bintang 6 yang menjaga kita. Hanya satu puncak bintang 6 dari istana obat? Ya, keluarkan saya dan bunuh. Longyi sedikit tidak sabar. Sioyan berkata kepada Longyi dalam hatinya, kita harus membunuhnya, tapi sebelum membunuh kita harus memikirkan cara membunuhnya. Bagaimana lagi kita bisa membunuhnya? Dia hanya puncak bintang 6, bukankah tahap akhir bintang 6 dari aliansi bayangan yang terbunuh oleh kita dalam 2 atau 3 serangan? Lawan dia langsung. Sioyan dapat sepenuhnya membayangkan ekspresi Longyi yang bersemangat sekarang dan tak dapat menahan diri untuk menggodanya. Bocah, kenapa saya tidak menyadari Anda begitu kejam sebelumnya? Lalu dia berkata, saya juga ingin bertarung langsung dengan puncak bintang 6 untuk menguji apakah kekuatan tempur kita dapat melawan puncak bintang 6. Tapi jangan gegabah, kita belum pernah melawan puncak bintang 6. Dan kita tidak tahu seberapa kuatnya dia daripada tahap akhir bintang 6. Terlebih lagi, Anda telah menyelinap saat membunuh tahap akhir bintang 6 dari aliansi bayangan. Longyi tidak berpikir begitu. Ayah sangat kuat, Anda pasti tidak kesulitan menghadapinya sendirian. Apalagi kita berdua. Biarkan saya keluar, bergegas dan bunuh dia langsung. Sioyan tersenyum dalam hatinya, memikirkan bayangannya di hati Longyi benar-benar membuncah. Dan ia berkata kepada Longyi, saya tidak bisa membiarkan Anda keluar sekarang. Dia sekarang berada di pintu masuk lubang cacing. Jika dia merasa berbahaya dan mengebor lubang cacing, kita tidak bisa membunuhnya. Jika kita harus membunuhnya di sini, saya akan membawanya ke tempat yang jauh dari lubang cacing dulu, dan kemudian dia tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia mau. Ya, ayah, biarkan saya keluar begitu kita sampai di tempat pertarungan berlangsung. Setelah berdiskusi dengan Longyi, Sioyan menunggu tatapan lelaki tua B jatuh ke arahnya dan sengaja menyergap. Tatapan lelaki tua B terfokus, matanya sedikit menyipit dan tangannya tiba-tiba mengembun menjadi 2 bola kuning pucat, semangat juang. Sioyan bergerak untuk memperlihatkan sosoknya dan mengangkat tangannya sambil bergerak dan segera mengirimkan api surgawi ungu merah ke arah lelaki tua B. Melihat Sioyan benar-benar mengirimkan api surgawi dan fluktuasi semangat juangnya memang masih dalam tahap awal 6 bintang. Lelaki tua B tak kuasa menahan kegembiraan dan mengulurkan tangannya. Tangan kanannya terjulur ke depan dan sebuah pedang besar dengan panjang sekitar 5 kaki dan lebar 4 inci muncul di tangannya. Kemudian ia berteriak, "Tebas Yuan-Ki!" Sambil mengangkat pedang dan menebasnya dengan suara siulan, bayangan pedang perak bagaikan air terjun dan tirai hujan melesat ke arah api surgawi. Kemudian api surgawi ungu merah itu memercik dan menghilang. Dan bayangan pedang perak itu pun melemahkan momentumnya. Menebas ke depan, membelah jurang yang dalam di lereng bukit yang membuat debu serta kerikil berterbangan kemana-mana. Kemudian pria tua itu tertawa terbahak-bahak. Saya tidak menyangka Anda memiliki api surgawi. Nah, api surgawi Anda sangat kuat, seharusnya bisa naik peringkat. Sayangnya Anda masih di tahap awal level bintang 6. Jadi api surgawi ini ditakdirkan untuk berganti pemilik. Benarkah? Sioyan tersenyum bercanda dan berkata, Anda memang kuat, tetapi jika Anda ingin membunuh saya, Anda harus mengejar saya. Ayo, jangan sampai kehilangan saya. Setelah mengatakan itu, sosok Sioyan langsung bergerak dan dia menggunakan keterampilan bertarung angin berlalu tanpa jejak.
dan terbang menuju ujung selatan pulau terpencil seperti angin, mengendalikan kecepatan untuk menjaga jarak tertentu dari laki tua B, dan melihat ke belakang dari waktu ke waktu, karena takut laki tua B akan kehilangannya. Sialan, saya tidak percaya bahwa saya level 6 bintang puncak tidak dapat mengejar Anda yang berada di level awal 6 bintang. Mata lelaki tua itu menunjukkan tatapan yang ganas, dan dia mendorong semangat juangnya hingga ekstrim, mengejarnya dengan ketat. Xiaoyan memimpin lelaki tua B di depan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengganggunya, jadi dia berteriak ke belakang. Pak Tua, jika Anda tidak dapat mengejar, jangan mempermalukan diri Anda di sini. Kembali dan berlatih, dan saya akan menunggu Anda di sini. Melihat bahwa kecepatan Xiaoyan hampir sama dengannya, lelaki tua B menjadi tenang. Tidak lagi khawatir Xiaoyan akan menyingkirkannya dan melarikan diri dari lubang cacing, dan tidak lagi marah pada kata-kata kasar Xiaoyan. Bocah bau, Anda masih banyak bicara saat hampir mati. Anda baru di tahap awal bintang 6, dan saya sudah di puncak bintang 6. Jadi saya akan mengejar Anda cepat atau lambat. Mari kita lihat siapa yang bisa bertahan lebih lama dari yang lain dalam hal semangat juang. Mendengar itu, Xiaoyan tertawa. Anda tidak bisa mengejar saya, tapi Anda masih keras kepala. Anda mati-matian mencari muka dan menderita. Kita akan bermain kucing-kucingan. Jadi apakah Anda ingin membandingkan konsumsi semangat juang? Setelah tertawa, ia sengaja mengeluarkan sebuah cairan Qingling 3 baris dan mengangkatnya. Lalu berkata dengan bangga, apakah Anda melihatnya? Cairan penyegar roh 3 baris ini, saya bisa menelannya dalam sekali teguk. Begitu ia menelannya, Xiaoyan tiba-tiba merasa sedikit malu, karena cairan penyegar roh 3 baris tidak berpengaruh dan hanya langsung memulihkan sedikit doki. Jadi Xiaoyan langsung mengerti. Cairan penyegar roh 3 lapisan dapat langsung memulihkan semua doki di bawah Dodi bintang 5. Tetapi dia sekarang berada di tahap awal bintang 6. Dan dokinya jauh lebih kuat daripada Kaisar Do di puncak bintang 4. Pak Tua B tertawa terbahak-bahak di belakangnya. Dodi bintang 6 meminum cairan penyegar roh. Anda yang mengarangnya. Anda akan membuat saya tertawa terbahak-bahak. Dasar anak desa. Awas. Sambil berkata, ia mengeluarkan pil hijau. Saya mau minum pil penyegar Qi, tingkatkan pemulihan doki sebesar 40% doki tingkat 6. Kemudian ia melambaikan tangannya ke arah Xiaoyan seolah pamer dan menelannya dalam sekali teguk. Melihat itu Xiaoyan sedikit tertekan dan terus melangkah maju perlahan. Namun suara Pak Tua B datang dari belakang Xiaoyan. Nak, ramuan apa yang Anda minum sebelumnya? Mengapa kekuatan jiwa kami tidak bisa mendeteksi Anda? Xiaoyan tiba-tiba menjadi bersemangat dan sengaja membuat marah Pak Tua B dengan berkata, bagaimana mungkin orang desa seperti Anda pernah mendengar tentang ramuan yang saya minum? Lalu Xiaoyan mengarang kebohongan. Itu bisa memblokir deteksi kekuatan jiwa Dodi tingkat 8. Anda membual. Yang terbaik yang bisa Anda lakukan adalah tingkat 7 Kaisar. Pak Tua B berkata dengan keras di belakang Xiaoyan dengan tak percaya. Diam-diam memacu semangat juangnya dan meningkatkan kecepatan mengejar Xiaoyan. Namun Xiaoyan merasa lucu dan terus menggoda. Perlukah saya menyombongkan diri? Anda bahkan tidak bisa menemukan saya bersembunyi di bawah hidung Anda. Jadi Anda sangat bodoh. Wajah Pak Tua B memerah dan dia berkata dengan nada menghina. Jika Anda tidak meminum ramuan yang dapat memblokir deteksi kekuatan jiwa, Anda pikir Anda bisa menyembunyikannya dari mata kami dengan memakan pil tembus pandang yang rusak? Pil tembus pandang yang rusak? Xiaoyan sangat marah karena itu adalah resep yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis Tua. Namun ia merasa ada yang mencurigakan dalam perkataan Pak Tua B. Bagaimana dia tahu kalau dia minum pil tembus pandang? Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya setengah bercanda. Anda tahu saya minum pil tembus pandang? Apa yang saya minum itu namanya pil tembus pandang, oke? Anda bodoh sekali. Saya bilang Anda orang desa dan Anda masih tidak mengakuinya. Pil yang bisa membuat orang menyatu dengan lingkungan sekitar dan mencapai efek tembus pandang itu namanya pil tembus pandang. Wah, saya mengoreksi Anda dengan gratis dan itu namanya pil tembus pandang.
Jantung Sioyan berdebar kencang, berpikir kalau pil tembus pandang ini bukan resep eksklusif. Jadi dia tidak puas dan berkata, "Anda mengatakannya seolah-olah Anda sangat familiar dengan pil tembus pandang." Pak Tua Beb terprovokasi oleh Sioyan dan mencibir. "Begini saja nak, meskipun pil tembus pandang itu langka, saya sering memakannya saat melawan monster. Pil itu hanya efektif saat melawan monster, memakannya saat melawan manusia. Itu sama saja mencari kematian. Di bawah perlindungan kekuatan jiwa, tubuh tak terlihat. Ternyata itu bukan resep khusus." Sioyan tiba-tiba menyadari bahwa memang ketika bertarung dengan orang lain, jika seseorang tidak dapat melindungi deteksi kekuatan jiwa, meminum pil tembus pandang itu benar-benar menipu diri sendiri, dan efek tembus pandangnya tidak akan tercapai sama sekali. Pantas saja Pak Tua B berkata bahwa pil tembus pandang itu adalah pil yang rusak. Sekarang setelah dipikir-pikir, Hun Ying-jue pasti telah meminum pil tembus pandang itu segera setelah menyerangnya. Mengandalkan lempengan perak untuk melindungi deteksi kekuatan jiwanya, sehingga mencapai efek tembus pandang instan. Namun ia juga merasa sedikit lega karena Pak Tua B berkata bahwa meskipun pil tembus pandang itu langka, itu berarti pil tembus pandang itu jelas bukan produk umum. Baiklah, kembalilah dan tanyakan kepada aliansi pedagang apakah ada resep untuk pil tak terlihat itu. Jika tidak, dia bisa bekerja sama dengan aliansi pedagang untuk menghasilkan uang. Sebelum perang, Sioyan masih memikirkan cara menghasilkan uang. Harus diakui, kondisi mentalnya sekarang sangat baik. Mereka berdesak-desakan dan saling memaki sepanjang jalan, dan tak lama kemudian mereka telah mencapai bagian paling selatan dari pulau terpencil itu. Dan ini adalah tanah datar. Jadi Sioyan melambat. Pada saat ini Pak Tua Beb yang buru-buru menyusul dan tertawa. "Semangat juang Anda habis setelah berlari sedikit ini." Ia menunjukkan pedangnya di depan dan cahaya pedang perak menyambar dari ujung pedang. Tepat saat cahaya pedang perak itu hendak menembus punggung Sioyan, Sioyan seperti memiliki mata di punggungnya. Sosoknya bergoyang seperti hantu dan tiba-tiba melesat ke kiri depan sejauh 50 kaki dari Pak Tua B. Sehingga serangan itu gagal dan Pak Tua B kesal. Saat hendak mengejar, ia melihat Sioyan di depannya berhenti. Ia tertegun dan tidak mengerti mengapa Sioyan berani berhenti. Detik berikutnya ia melihat sebuah menara kecil yang memancarkan cahaya kemasan terang tiba-tiba muncul di samping Sioyan. Dan pada saat yang sama, sebuah cahaya kemasan melesat keluar dari menara. Di tengah kilatan cahaya kemasan itu, seorang pemuda jatuh ke tanah. Jelas kemunculan Longyi yang tiba-tiba membuat Pak Tua B secara naluriah mundur. Tetapi ia langsung merasakan fluktuasi semangat juang tingkat menengah bintang 6 Longyi. Dan langsung menunjukkan ekspresi jijik. Ia tidak lagi menatap Longyi dan matanya hanya tertuju pada tempat pagoda roh kekosongan yang menghilang di samping Sioyan. Pikirannya masih dipenuhi cahaya kemasan terang. Dan ia tak kuasa menahan diri untuk berkata dengan mata berbinar-binar dengan rakus. "Anak baik, harta Anda banyak sekali." Kemudian ia tertawa terbahak-bahak. Bagus, semakin banyak harta semakin baik dan semuanya akan menjadi milik saya." Longyi melotot marah, mencondongkan tubuh ke depan dan tiba-tiba bayangan tombak emas melesat keluar dari tombak petir di tangannya dan menusuk ke depan. "Beraninya Anda begitu gegabah? Anda hanya seorang bintang 6 tingkat menengah." Pria tua B tampak garang dan mengayunkan pedang besar di tangannya. Kemudian cahaya pedang dan bayangan tombak beradu. Dan dengan suara teredam keduanya berubah menjadi titik-titik cahaya yang berfragmentasi dan menghilang di udara. Dan serangan itu dan mudah dinetralkan. Jadi Longyi berkata dengan ragu, "Ini adalah puncak bintang 6. Saya akan melawan Anda sendirian lagi." Kemudian dia bangkitkan semangat juangnya dan serangkaian suara. Kresek terdengar dengan cepat dan benang-benang petir yang menyilaukan terus berkelebat di baju zirah Dewa Petir. Dengan teriakan dingin, tombak petir itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya kemasan dan Longyi berubah menjadi aliran cahaya kemasan dan melompat ke langit, lalu menukik lurus ke arah pria tua B. Melihat Sioyan tidak bergerak, dia menatap Longyi yang garang dan pria tua itu menyeringai dingin. Semangat juang yang bergelora langsung meledak dan jubah emasnya berdesir.
Saat ia menatapnya, cahaya dingin berkilat di mata lelaki tua itu, dan tubuhnya berubah menjadi bayangan angin perak dalam cahaya perak pedang di tangannya. Lalu menerjang Longgi. Sial! Tanpa keahlian bertarung, tombak dan pedang saling beradu dengan sengit. Percikan api berterbangan dan cahaya kemasan dan perak bersinar terang. Dan energi dahsyat meledak terus-menerus di udara, mengaduk ke segala arah. Kemudian cahaya kemasan dan perak tiba-tiba terpisah, dan lelaki tua itu mundur 3 langkah sementara Longgi terus mundur, dan hampir roboh. Xuyen segera bergegas memeluk Longgi dan bertanya dengan gugup. Bagaimana? Longgi tertawa. Saya baik-baik saja. Lelaki tua itu terkejut, berpikir bahwa orang ini tidak sederhana. Seorang kultivator tingkat menengah bintang 6 bertarung melawan kultivator puncak bintang 6-nya, dan dia baik-baik saja. Dia hanya mundur beberapa langkah, namun ia berkata dengan nada tidak setuju. Nah, dengan kultivasi Anda yang hanya berada di tengah menengah bintang 6, Anda berani melawan saya secara langsung. Dan saya sangat mengagumi keberanian Anda untuk tidak takut mati. Ayolah, karena kalian berdua tidak bisa pergi dari sini hidup-hidup, saya akan menemani Anda untuk merenggangkan otot-otot Anda. Ayolah. Longgi mengangkat senjatanya dan tidak menggunakan kemampuan bertarungnya. Xuyen meraih Longgi dan berkata, saya akan menghadapinya. Ayah, saya masih bisa. Saya pasti bisa melawannya saat saya berubah ke wujud asli saya. Kata Longgi cemas, tidak yakin. Kalian benar-benar ayah dan anak. Pantas saja kalian lebih bodoh dari yang lain. Saat ini laki tua Beb ragu apakah ia telah bertemu 2 psikopat. Menghadapi seorang kultivator puncak bintang 6 seperti dirinya, keduanya tidak memikirkan bagaimana cara bekerja sama, tetapi justru bersaing untuk melawannya. Entah mereka bodoh atau mereka pasti salah minum obat. Pencuri tua, siapa yang Anda marahi? Longgi murka, melepaskan diri dari Xuyen dengan cahaya kemasan menyala di sekujur tubuhnya. Tubuh asli naga petir emas 9 misterius yang besar menari-nari, terbungkus dalam armor pertempuran dewa petir. Ia mengangkat kepalanya ke langit dan meraung seperti naga, lalu menyerbu ke arah Pak Tua B. Naga? Anda adalah naga? Pak Tua B tertegun sejenak. Ia merasa sangat jelas bahwa naga emas di depannya bukanlah ilusi, melainkan naga sungguhan. Jadi ada rasa takut alami terhadap naga yang membuatnya mundur. Karena serangan Longgi sia-sia, tapi Xuyen telah membentangkan sayap tulangnya untuk pertama kalinya. Menyapu ke belakang Pak Tua B dan menghalangi jalan mundur Pak Tua B. Pada saat ini, Pak Tua B sangat marah hingga ingin muntah darah. Ia adalah puncak bintang 6. Ia diserang oleh 2 orang bintang tengah dan bintang 6 tahap awal. Seolah-olah mereka takut ia akan melarikan diri. Namun di saat yang sama, sedikit rasa takut muncul di hatinya. Meskipun ia tidak dapat mengenali jenis naga apa, naga petir emas milik Longgi, kekuatannya naga yang membuatnya merasa gelisah itu nyata. Karena itu naga sungguhan. Keberadaan yang mulia di benua Dodi. Salah satu dari mereka mengenakan baju zirah dan yang lainnya bersayap tulang di punggungnya. Pantas saja mereka berani menantangnya di tahap tengah dan awal tahap bintang 6. Sepertinya dia tak akan bisa mengalahkan mereka tanpa menggunakan jurus pamungkasnya. Jadi dia harus membunuh mereka dengan cepat, mengupas kulit naga mereka, mengekstrak urat naga mereka, meminum darah naga mereka, memakan daging naga mereka, mengambil baju zirah serta sayap tulang di punggung orang di belakangnya sekilas tampak bagus. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah selalu menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.